Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dashboard data kesehatan dengan judul visualisasi data tren kasus diabetes mellitus pada lansia di Kota Bandung dengan periode 2020 sampai dengan 2024. Maka dari itu, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri serta memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Saya Antonius Fernando dengan NPM 251FF01004. Saya Arif Hadiansyah dengan NPM 2510126. Saya Anissa Maya Hussein dengan NPM 251FF01013. Saya Natasha Flora dengan NPM 251FF01018. Saya Amelia Seputri dengan NPM 251FF01020. Saya Anissa Nurwijayanti dengan NPM 251FF01023. Saya Alifia Salsabila dengan NPM 251FF01112. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang jumlah kasusnya terus meningkat, terutama pada kelompok lansia. Oleh karena itu, diperlukan analisis data untuk melihat tren dan pola kasus sebagai dasar dalam perencanaan program kesehatan. Di sini juga ada beberapa pertanyaan analitik. Yang pertama, bagaimana tren kunjungan diabetes mellitus pada lansia selama periode 2020 sampai 2024 dan berapa persentase kenaikan setiap tahunnya? Yang kedua, kecamatan mana yang memiliki jumlah kunjungan diabetes mellitus lansia tertinggi dan terendah pada tahun 2024 serta bagaimana selisihnya? Yang ketiga, bagaimana perbandingan distribusi kunjungan diabetes mellitus lansia antar kecamatan di Kota Bandung pada tahun 2024? Apakah terdapat kesenjangan yang signifikan? Yang keempat, apakah terdapat pola musiman pada kunjungan diabetes mellitus lansia berdasarkan distribusi bulanan tahun 2024? Misalnya peningkatan pada bulan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuannya, yaitu adalah analisis ini untuk mengetahui tren peningkatan kasus, melihat distribusi kasus di setiap kecamatan, serta mengidentifikasi pola yang terjadi berdasarkan waktu. Lalu ada data singkat, di mana digunakan berasal dari Open Data Dinas Kota Bandung dengan periode tahun 2020 sampai dengan 2024 yang mencakup jumlah kunjungan pasien diabetes mellitus di setiap puskesmas. Di sini ada proses data long link. Yang pertama itu ada menghapus data duplikat, lalu ada mengatasi missing value, lalu ada standarisasi format tanggal, dan ada agregasi data menggunakan pivot table atau SQL. Lalu ada tools yang digunakan itu ada spreadsheet atau SQL. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik tren tahunan. Pada grafik ini terlihat tren jumlah kunjungan pasien dari tahun 2020 sampai 2024 terlihat jumlah kasus terus meningkat hingga mencapai puncaknya di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tren peningkatan kasus dari waktu ke waktu. Kemudian di sini saya memiliki jumlah data per tahun yang dimana dari tahun 2020 terjadi kasus 82.331 jiwa. Lalu di tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 90.682 jiwa. Lalu di tahun 2022 terjadi peningkatan kasus 97.440 jiwa. Lalu di tahun 2023 terjadi sama 97.440 jiwa. Lalu terjadi peningkatan kembali di tahun 2024 sebanyak 105.250 jiwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik per kecamatan. Grafik ini menunjukkan perbandingan jumlah kunjungan pasien di setiap kecamatan pada tahun 2024. Terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan, di mana ada kecamatan dengan jumlah kasus tinggi dan ada yang rendah, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan di distribusi kasus. Di sini saya mempunyai data kunjungan pasien per kecamatan di Kota Bandung. Yang pertama itu ada di Kecamatan Antapani yang berjumlah 5.553 jiwa. Yang kedua ada Astana Anyar berjumlah 287 jiwa. Batu Nunggal 6.215 jiwa. Cicendo 4.698 jiwa.
Coblong 5.014 jiwa, Gede Bage 5.428 jiwa, Kiara Condong 6.133 jiwa, Sukajadi 5.286 jiwa, Ujung Merung 5.070 jiwa. Grafik distribusi kecamatan. Pada grafik ini terlihat bahwa beberapa kecamatan memiliki jumlah kasus yang lebih dominan dibandingkan kecamatan lainnya, sehingga bisa dikatakan kasus ini tidak merata di seluruh wilayah. Dilihat di sini pada grafik ada Batu Nunggal dan Kiara Condong memiliki jumlah kasus yang sangat tinggi dibandingkan dengan Antapani, terus ada Gede Bage dan Sukajadi. Selanjutnya ada Astana Anyar, ada Coblong dan Ujung Merung yang jumlah tingkatnya itu lebih sedang dibandingkan dengan yang daerah lainnya. Dan di sini juga terlihat bahwa Cicendo itu adalah memiliki kasus yang sangat rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Pada peta ini terlihat persebaran kasus diabetes mellitus di Kota Bandung, wilayah dengan warna yang lebih gelap menunjukkan jumlah kasus yang lebih tinggi sehingga memudahkan untuk melihat daerah dengan tingkat kasus tertinggi. Bisa dilihat pada peta bahwa di sini ada Batu Nunggal dengan kasus yang lebih tinggi dan ada juga Kiara Condong kasus yang lebih tinggi dan disusul dengan kecamatan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan insight utama dari data-data yang kita peroleh. Yang pertama ada hasil analisis data menunjukkan bahwa kasus diabetes mellitus mengalami peningkatan secara konsisten pada tahun selama periode 2020 sampai 2024. Yang kedua ada hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Batu Nunggal memiliki jumlah kasus diabetes mellitus tertinggi. Sedangkan Kecamatan Cicendo memiliki jumlah kasus terendah pada tahun 2024. Yang ketiga ada hasil analisis data menunjukkan bahwa kelompok usia lanjut lebih dari 60 tahun mendominasi kasus diabetes mellitus sehingga dapat dikategorikan sebagai kelompok berisiko tertinggi. Yang terakhir ada hasil analisis data menunjukkan adanya indikasi pola musiman pada peningkatan kasus diabetes mellitus yang ditandai dengan kenaikan jumlah kasus pada periode tertentu. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa kasus diabetes mellitus pada lansia mengalami peningkatan setiap tahun. Terdapat ketimpangan antar wilayah serta adanya pola kenaikan pada waktu tertentu. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan untuk meningkatkan program screening di wilayah dengan kasus tinggi serta memperkuat edukasi gaya hidup sehat terutama pada kelompok lansia. Demikian presentasi tentang dashboard data kesehatan, visualisasi data tren kasus diabetes mellitus pada lansia di setiap kota Bandung yang kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.